Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabrina di acara Pro News. Dengan berita pertama, Kabupaten Sintang Kalbar 8 orang meninggal akibat DBD, masyarakat diminta bertindak. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencatat terjadi 402 kasus DBD di Kabupaten Sintang. 8 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Tren kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sintang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 menjadi paling parah di antara tahun sebelumnya karena kasus meninggal dunia hingga 8 orang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengadilan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Darmadi mengatakan kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan karena peningkatan kasusnya terus meningkat. Data terbaru hingga akhir September terdapat 2 kasus DBD dengan 8 orang diantaranya meninggal dunia. Masyarakat diminta berperan aktif memerangi DBD dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, sebab pemerintahan dan masyarakat harus bergerak bersama dalam pemberantasan DBD ini. Masyarakat harus menjaga kesehatan lingkungannya masing-masing dan memberikan abate pada tempat penyimpanan air. Darmadi menambahkan peran serta masyarakat sangat penting agar kasus DBD di Kabupaten Sintang bisa turun, bahkan hingga tidak ada lagi. Mulai sekarang masyarakat harus mengaktifkan kembali gotong royong membersihkan lingkungan masing-masing. Berita kedua, transportasi digital sudah mewarnai semua aspek dalam kehidupan kita saat ini. Menghadapi perubahan teknologi dan sistemnya, semua harus terlibat untuk memanfaatkannya. Bila menolak akan tergilas dengan sendirinya, karena diperlukan upaya edukasi secara masif kepada semua masyarakat. Teknologi selalu berkembang seiring pemenuhan kebutuhan manusia dalam kesehariannya. Dunia digital kini sudah mewarnai semua aspek kehidupan yang semua dari kita tidak bisa menolaknya. Pengamatan dunia digital Hajun Mahdi Mahmudin menilai digital adalah sebuah tools, sebuah dunia baru yang bisa membuat siapapun dia berkembang secara cepat. Perkembangan secara eksponensial tidak lagi linear, sebab semua orang yang memanfaatkan teknologi digital berbasis jaringan internet akan merasakan dan mendapatkan lebih banyak dari yang mereka pikirkan. Bisa 10 kali lipat dari kondisi normal. Hajun menggambarkan untuk marketing misalnya dengan sistem menjual digital jauh lebih cepat dibanding secara konvensional. Proses marketing lebih cepat, distribusi produk bahkan sharing juga lebih cepat dari cara konvensional. Namun tak dipungkiri masih ada sebagian dari masyarakat khawatir karenanya diperlukan edukasi secara masif. Mereka cenderung takut karena belum merasakan manfaatnya. Mereka masih skeptis pengambilan kebijakan dan para stakeholder diharapkan bersinergi untuk melakukan gerakan-gerakan edukatif terhadap informasi digital ini. Berita ketiga, Kabupaten Sambas salah satu daerah sentra perkebunan jeruk siam di Kalimantan Barat. Potensi jeruk siam Kabupaten Sambas terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai belasan ribu hektar saat ini. Jeruk merupakan komoditas hasil pertanian yang menjadi primadona selain padi di Kabupaten Sambas. Potensi yang cukup besar di Kabupaten Sambas tersebut memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas hingga hari ini. Berbagai varietas jeruk siam tumbuh subur dan menjadi sumber penghasilan petani, khususnya di Kabupaten Sambas. Dalam kunjungan ke Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Bupati Sambas Satono melakukan panen jeruk madu. Kepada petani jeruk, Bupati yang mengaku sebagai anak petani mengatakan tahu persis tentang banyak hal tanaman jeruk. Dari pengalaman sebagai petani jeruk, Bupati Sotono melihat jeruk dari Desa Gapura ini kualitasnya cukup baik. Selain ukurannya sesuai standar ekspor, cita rasa jeruk madu Gapura cukup gurih. Bupati Kabupaten Sambas Satono mengatakan selama memimpin Sambas ia mengaku sudah 3 kali berkunjung ke Desa Gapura. Kedatangannya tahun lalu untuk meresmikan infrastruktur yang sudah dibangun. Peningkatan kualitas jalan sangat menjunjung pembangunan perekonomian masyarakat di sektor perkebunan. Bupati Satono berharap seiring dengan meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya yang menuju wilayah perkebunan, akan memudahkan pembangunan hasil pertanian penduduk. Berita keempat, anak-anak di Kabupaten Sintang mulai diberikan vaksinasi Japanse Encephalitis atau JE. Vaksinasi itu dilakukan agar anak-anak terhindar dari gigitan nyamuk pembawa penyakit JE.
Anak-anak usia sekolah mulai dari TK dan SD terus dilakukan vaksinasi JE di sekolah masing-masing. Vaksinasi JE digencarkan sebab penyakit itu sangat berbahaya dan selalu menyerang anak-anak. Taman Kanak-kanak Islamiyah 4 Kecamatan Sintang ikut melaksanakan vaksinasi JE itu. Sebanyak 18 orang siswa dari 48 siswa disuntik vaksinasi JE yang dilakukan petugas Puskesmas Sungai Durian Sintang. Kepala Sekolah TK Islamiyah 4 Sintang, Zainani mengatakan, sekolah tidak ingin anak-anak terkena penyakit JE yang sangat berbahaya itu. Sebab penyakit JE itu menyerang saraf otak penderita yang berakibat kelumpuhan otak. Vaksinasi Javance Expalatisas atau JE itu akan terus diberikan kepada anak-anak usia di bawah 15 tahun di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang. Penyakit JE sendiri dibawa oleh nyamuk culik sehingga harus diantisipasi oleh masyarakat. Berita kelima, peran penting dalam digitalisasi pendidikan perguruan tinggi. Peran teknologi digital pada saat ini sangat penting untuk meningkatkan sistem pembelajaran mahasiswa. Dengan adanya teknologi digital kini, mahasiswa dapat mencari informasi terkait pembelajarannya dengan cepat dan mudah. Aplikasi mobil, platform media sosial, dan alat kolaborasi daring memungkinkan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan sosial. Mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mengakses sumber daya belajar, dan berinteraksi dengan dosen serta sesama mahasiswa dengan melalui teknologi ini. Teknologi digital memungkinkan pengembangan sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing mahasiswa. Salah seorang dosen IAIN Pontianak, Bob Adrian, mengatakan peran teknologi digital dalam sistem pembelajaran sangat penting karena hampir semua proses pembelajaran berkaitan dengan teknologi, seperti media sosial, infopus, dan perangkat lunak lainnya dipergunakan untuk pembelajaran. Salah seorang dosen IAIN Pontianak, Bob Adrian, berharap pihak kampus dapat memberikan berbagai alat digital untuk setiap kelas, di antaranya laptop dan handphone yang memadai yang bisa terkoneksi ke jaringan internet. Berita ke-6, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah menghimbau kepada seluruh guru untuk tidak melakukan aktivitas belajar di luar kelas. Hal ini dilakukan mengingat kabut asap pekat yang disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti wilayah Mempawah dan sekitarnya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah saat ini mulai menyelimuti kawasan Kota Mempawah. Untuk itu, seluruh guru mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP di Kabupaten Mempawah diminta agar tidak melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, El Zuratna, meminta kepada seluruh guru untuk tidak mengingatkan peserta didik agar selalu menggunakan masker ketika pergi ke sekolah. Dalam hal ini, orang tua peserta didik juga diminta agar meningkatkan anaknya untuk tidak melakukan aktivitas di luar selama kabut asap yang sampai saat ini terjadi. Sementara itu diketahui bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah mulai berlangsung kurang lebih 2 pekan. Kabut asap mulai pekat pada pagi hari sampai dengan sore hari ini. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Sabrina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.